Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Adapun saya Muhammad Ragil Priandi selaku mahasiswa aktif semester 6 Fakultas Dakwah Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang telah diajarkan oleh dosen kita, yakni mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Dr. Andes Tubagus Wahyudi STS MSI. Jadi di sini saya ingin menjelaskan public speaking. Jadi dalam materi yang telah disampaikan oleh dosen kita bersama yakni Om Bagus, public speaking itu bukan hanya tentang berbicara. Jadi di dalam public speaking itu bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara atau tentang suara yang akan kita bicarakan atau yang kita keluarkan. Jadi public speaking ini menurut yang saya dapat dari pelajaran Om Bagus itu ada 6 kebutuhan yang akan kita butuhkan untuk memperbaiki public speaking kita. Yang pertama ada yang namanya konten. Nah, apa sih itu konten? Konten itu adalah hal yang akan kita bicarakan. Nah, itu yang dimaksud dengan konten. Nah, sedangkan yang kedua ini yakni hasil dari pembicaraan atau bisa disebut dampak dari hasil yang telah kita berikan kepada audiens atau telah kita berikan kepada yang telah mendengarkan apa yang kita bicarakan. Selain itu yang ketiga yakni audiens. Nah, apa sih itu audiens? Audiens itu adalah para orang-orang yang mendengarkan kita berbicara. Nah, itu adalah audiens. Selain audiens, ada juga yang namanya ekspresi. Nah, ekspresi ini ada 3 bagian. Yang pertama mimik, yang kedua intonasi, dan yang ketiga gerakan tangan. Nah, apabila kita public speaking tidak memadukan ketiga ini, maka public speaking kita hanyalah hampa gitu, lurus-lurus aja, nggak ada hal yang kita ingin sampaikan atau pesan yang kita ingin sampaikan tidak masuk kepada para audiens tersebut. Selain ekspresi, ada juga yang namanya confidence, yaitu percaya diri. Nah, jadi namanya public speaking itu, public speaker, seorang public speaker itu kita harus bisa meyakinkan seseorang untuk apa yang kita bicarakan tuh beliau apa yang kita bicarakan tuh audiens harus bisa meyakinkan. Nah, maka dari itu kita dibutuhkan percaya diri supaya kita bisa meyakinkan seseorang kalau kita sudah percaya diri. Selain itu ada yang namanya goals. Apa sih itu goals? Goals itu adalah niat kita. Nah, niat kita berbicara. Jadi kan bukan semua perbuatan, kan ada hadis mengatakan semua perbuatan itu tergantung dengan niat. Maka dari itu kita berbicara pun kudu punya niat. Niatnya untuk apa? Maka dari itu kita harus punya niat. Nah, jadi itulah materi-materi yang saya dapat ketika saya belajar dengan Pak dosen Om Bagus. Nah, saya juga mempunyai kesan-kesan yang selama saya belajar dengan Om Bagus kurang lebih setengah semester ini. Mungkin kesan-kesan saya itu yang pertama, public speaking ini sangat bermanfaat kepada saya ya karena memang pekerjaan saya sehari-hari yakni seorang mahasiswa
yang mungkin bisa dibilang aktif di beberapa organisasi, dan saya juga sampingannya yakni salah seorang stand up komedi ya Pak, yang sudah bisa dikatakan sudah malang lah gitu. Iya, melintang yang nggak ada, kita malang aja Pak. Nah, selain itu, manfaat dari public speaking yang telah diajarkan oleh Bapak ini, yakni saya bisa mengamalkannya dengan baik. Nah, selain itu, saya juga merasa percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak, karena saya sudah belajar apa yang telah diajarkan oleh Om Bagus. Nah, selain itu juga kesan saya belajar sama Om Bagus itu saya serasa semangat gitu. Giro untuk belajar ada gitu saya. Karena Om Bagus mengajar dengan penuh semangat juga. Masa iya saya selaku mahasiswa belajar pelak-pelek kan nggak boleh gitu, Pak. Ya, mungkin itulah yang saya bisa sampaikan atau kesan-kesan saya yang kesan-kesan saya diajar oleh Om Bagus ini. Ya mungkin saya nggak bisa mengungkapkan begitu banyak kesan-kesan karena menurut saya kesan-kesan saya yang bisa saya dapat disampaikan tuh nggak ada karena eh, selama ini saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata gitu Om. Maka dari itu saya nggak bisa banyak berbicara karena memang susah untuk mengungkapkan kata-kata yang telah eh, Om ajarkan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.